Oke, kali ini kita review mengenai hepar, vesica vilea, dan sistem urinalis. Dimulai dari hepar. Hepar ini bentuknya berlobus, dan dalam satu lobus terdapat lobulus-lobulus. Nah, di preparat ini merupakan satu lobulus hepar. Satu lobulus hepar ini terdiri dari vena centralis. Dia merupakan muara dari sinusoid. Kemudian yang mengisi di sini ada sel hepatosit. Kemudian di sel hepatosit ini juga ada di sini di antara sel hepatosit terdapat juga yang namanya sinusoid. Sinusoid itu seperti yang sudah kita bahas, sinusoid adalah kapiler yang melebar. Dia ada di hepar. Nah, sinusoid ini terdiri dari endotel dan sel Kupfer. Kemudian ada celah dis, yaitu celah sempit antara permukaan hepatosit dengan endotel sinusoid. Kemudian antar lobulus hepar dipisahkan oleh septum interlobularis. Di sini antar lobulus hepar dia ada septum interlobularis. Septum interlobularis ini adalah jaringan ikat kendor yang dia itu memisahkan antar lobulus hepar. Di septum interlobularis terdapat bentukan-bentukan seperti vena sublobularis, kanal Hering, segitiga Kiernan, dan celah Moll yang akan kita bahas satu persatu. Nah, di sini yang vena centralis. Ini vena centralis, kemudian yang ini dia itu sel hepar. Kemudian ini adalah sinusoid, yang celah-celahnya di sini adalah sinusoid. Kemudian lanjut. Nah, ini adalah celah dis, sel Kupfer, dan sel hepatosit. Ini sangat bisa dibedakan antara sel Kupfer dan hepatosit. Nah, hepatosit itu biasanya seperti ini. Dia intinya open face type, sedangkan sel Kupfer ini dia bentuknya agak lonjong dan dia intinya adalah dense chromatin type. Kemudian celah dis itu adalah celah antara sel hepatosit dan sinusoid seperti yang ditunjuk oleh panah warna kuning ini. Lanjut. Kemudian, seperti yang dijelaskan sebelumnya, bahwa pada septum interlobularis ada juga yang namanya segitiga Kiernan. Segitiga Kiernan ini merupakan daerah pertemuan antara tiga lobulus. Dia terdiri atas arteri, vena, dan ductus interlobularis. Yang mana saja? Ya, kita bedah satu-satu. Yang ini adalah vena interlobularis. Kemudian yang ini adalah ductus interlobularis. Kemudian yang ini adalah arteri interlobularis. Kemudian sangat bisa dibedakan ya, kalau vena itu dindingnya selalu tipis dan dia itu cenderung lebih besar daripada arteri. Ya, seperti ini arterinya. Kemudian yang paling besar ini adalah vena. Kemudian gimana cara membedakan arteri dengan ductus? Kalau ductus itu selnya sel kubis lapis. Jadi sudah bisa sangat jelas ya, ini sel kubis lapis karena dia inti selnya bunder-bunder. Kemudian lanjut ke kanal Hering dan celah Moll. Kanal Hering ini terdiri dari epitel lapis kubis. Dan dia ada di septum interlobularis, tapi bukan yang di segitiga Kiernannya, karena yang epitel lapis kubis di segitiga Kiernan itu namanya tadi ductus interlobularis. Kemudian ada celah Moll. Celah Moll itu adalah celah sempit antara outer limiting plate dengan septum interlobularis. Jadi dia itu ada di sini ya. Antara outer limiting plate ini, outer limiting plate dan septum interlobularis. Ini septum interlobularis
Nah, celahnya itu ada di sini. Saya warnai dengan warna merah. Celahnya itu ada di sini. Itu yang namanya celah mol. Kemudian ada satu bentukan lagi yaitu vena sublobularis. Vena sublobularis ini terdiri atas epitel selapis pipih. Dan dia itu karena dia ada di sublobularis, jadi sekelilingnya itu dia ada jaringan ikatnya. Bisa dilihat kita di sini jaringan ikat kolagen atau sebut kolagen karena dia terwarna biru oleh pewarnaan Mallory-Azan. Kemudian masuk ke vesika velea atau kandung empedu. Kandung empedu ini dia epitelnya selapis silindris tanpa sel goblet dan dia tidak punya mikrofili. Epitel selapis silindrisnya ini dia pucat dan mudah mengalami degenerasi. Kemudian lamina proprianya ada jaringan ikat dengan sedikit otot polos. Nah, di sini di muskular layernya ini dia otot polos. Kemudian ada jaringan ikat perimuskular yang menempel pada serosa. Untuk vesika velea hanya itu.